di luar, jadi mungkin ada suara-suara yang masuk juga barangkali nanti. Mohon maaf. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar. Eh, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, kakak adik, teman-teman, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa bertemu bertatap muka walaupun berjauhan ya. Di Indonesia, ada juga yang di Malaysia, ada yang mungkin ada di tempat yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya menyebutnya Bapak Ibu saja ya supaya ini lebih formal begitu. Walaupun ini temanya pranikah ya, tapi nggak apa-apa saya panggil Bapak Ibu. Mungkin juga sudah ada yang menikah, jadi sebetulnya sudah kelewat juga ya kalau sudah ada yang menikah. Nah, sebetulnya ilmu ini adalah ilmu untuk yang belum menikah, tapi tidak apa-apa untuk reminding saja bagi yang sudah menikah. Tapi tidak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Oh, baru tahu ininya gitu ya. Sudahlah, kita jalani saja, moving forward ya, move on gitu. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Hasbi. Jadi saya bercerita dulu sedikit ya tentang kisah percintaan saya. Jadi istri saya adalah Ibu Puri Kristianti Fitria. Ya, ini ada wajahnya ada ini dan ada di sebelah saya juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah menikah dengan Ibu Puri ini eh, selama 23 tahun. Selama 23 tahun kami menikah eh, tahun 2002. Pada saat itu, pada saat menikah, usia saya sekitar 21 tahun. Jadi saya menikah dengan Ibu Puri itu usia saya masih 21 tahun. Ya, sekarang sudah menikah 23 tahun. Anak saya yang paling besar itu eh, minggu ini akan diwisuda. Jadi sudah, alhamdulillah sudah lulus dari Al Azhar Kairo. Nah, minggu ini akan diwisuda. Jadi eh, itulah apa ya, efek positif dari menikah muda gitu ya. Jadi usia masih muda, anaknya sudah lulus kuliah. Anak yang kedua akan masuk kuliah SMA kelas 3, anak yang ketiga akan masuk SMA. Jadi saya ada anak tiga ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pertemuan saya dengan Ibu Puri itu terjadi sekitar tahun 2000 ya, atau 2001 gitu. Pertemuannya sekitar tahun 2001-an ya. Nah, saya itu waktu itu menjadi marbot di masjid kompleks rumahnya Ibu Puri. Tahun 2002 awal itu Bu Puri mulai mengaji. Jadi saya ngajar ngaji ibu-ibu gitu ya. Saya ngajar ngaji ibu-ibu, nah, termasuk Ibu Puri. Walaupun saya tidak tahu niatnya apa, apakah mengajar ngaji atau yang jelas tahun itu eh, kita bertemu di masjid. Ya, saya mengajar ngaji ibu-ibu karena waktu itu saya kuliahnya di UIN, Universitas Islam Negeri ya, pada waktu itu. Walaupun saya kemudian pindah ini ya, jurusan ngambil manajemen dan akuntansi gitu. Jadi saya lulusnya di
manajemen, kemudian baru selesai di akuntansi diserah. Nah, pada usia itu saya masih kuliah. Jadi saya kuliah, masih kuliah, saya sudah menikah dengan Bu Puri. Usia saya dengan Bu Puri itu terpaut sekitar 6 tahun. Jadi usia saya 21, Bu Puri 27 pada waktu itu. Nah, ini mirip dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Jadi pada waktu pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, itu usia beliau 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Siti Khadijah ini mengaruniakan anak, ya, putra putri kepada Rasulullah, itu kurang lebih sekitar 6, ya. Jadi 4 putri, kemudian 2 putra, walaupun 2 putra beliau meninggal dunia. Jadi saat Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah pada usia 40 itu, eh, tetap beliau memberikan putra putri, ya, dari pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW. Dan Siti Khadijah ini selalu dipuji-puji oleh Rasulullah, bahkan Siti Aisyah sampai cemburu, ya, karena saking seringnya Rasulullah menyebut-nyebut Siti Khadijah. Rasulullah, Siti Khadijah ini sangat bermakna sekali dalam hidup beliau. Siti Khadijah lah yang pertama kali beriman ketika orang lain uh, apa membenci beliau, gitu ya. Kemudian Siti Khadijah ini yang mendukung dakwah beliau, dan beliaulah satu-satunya istri, kata Rasulullah, yang memberikan karunia kepadaku putra dan putri. Jadi saking cintanya Rasulullah kepada Siti Khadijah, sampai-sampai sering menyebutnya dan membuat istri-istri yang lain cemburu. Nah, artinya bahwa pernikahan beda usia itu tidak ada masalah, ya, di dalam Islam. Jadi Rasulullah SAW pada waktu itu juga terpaut usia yang cukup jauh, ya, 25 berbanding 40. Ada perbedaan usia yang cukup jauh. Nah, jadi tadi saya juga berbeda usia, tapi itu tidak masalah, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan pernikahan yang sakinah itu tidak perlu uh, terlalu terpaut terlalu terfokus kepada usia, ya. Harus mencari pasangan yang usianya sama, atau harus mencari pasangan, kalau kalau perempuan harus mencari pasangan yang lebih tua misalkan, gitu ya, supaya ada yang mengayomi dan sebagainya. Itu tidak seperti itu juga. Jadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa usia itu bukan menjadi fokus pernikahan. Nah, kemudian juga ada cerita yang menarik lagi di pernikahan saya terkait dengan mahar. Jadi mahar saya ke Ibu Puri ini dicicil, Bapak Ibu, bayarnya. Sebelum menikah itu kita sudah komitmen, ya. Jadi saya nyicil bayar maharnya. Ya, setiap bulan ada uang beli, gitu, ada uang sampai terkumpul untuk hari pernikahan. Jadi mahar nyicil ini juga ada contohnya dari saya. Ya, barangkali ada teman-teman Bapak Ibu yang belum menikah dan tidak bisa menikah atau belum bisa menikah karena terkendala mahar, ini boleh dicontoh, ya. Maharnya boleh nyicil, gitu ya. Komitmenkan saja dari awal sebelum menikah, nyicil maharnya, ya. Nyicil sekian gram sampai terkumpul pas hari pernikahan. Nah, ini mahar ini memang selalu menjadi dilema, batu sandungan bagi teman-teman yang akan melaksanakan pernikahan. Nah, padahal dalam Islam mahar itu tidak memberatkan. Bahkan Ali bin Abu Thalib menikah dengan Fatimah, Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak putrinya Rasulullah SAW, itu maharnya hanya baju besi.
Jadi ditanya oleh Rasulullah, wahai Ali, kamu punya apa gitu ya, mau saya nikahkan dengan Fatimah, kamu mau punya apa untuk maharnya? Kata Ali, aku punya 1 ekor unta dan baju besi. Ya sudah, kata Rasulullah, maharnya baju besi saja. Nah, baju besi ini harganya kurang lebih sekitar 400 dinar, 400 400 dirham, ya. 400 dirham perak ya. Kalau dinar itu mas, dirham. 400 dirham itu kurang lebih kalau dikonversikan ke dalam rupiah itu sekitar 6 juta, 6 juta rupiah. Ya, 6 juta rupiah itu pada saat ini. Jadi berarti maharnya sangat murah sekali. Ya, seharga baju besi itu seharga kalau sekarang itu dirupiahkan sekarang itu harganya sekitar kurang lebih 6 juta rupiah. Nah, jadi sangat murah sekali ya mahar yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abu Thalib ketika beliau akan menikahi putri beliau Siti Fatimah. Nah, jadi eh, menikah itu sebetulnya mudah, gitu ya. Hanya mungkin kitanya yang mempersulit karena terlalu banyak kriteria atau lingkungan kita yang mempersulit, gitu ya. Keluarga kita yang mempersulit karena terlalu banyak kriteria. Nah, oleh karena itu saya sampaikan di sini ada tren di Indonesia itu, boleh Kang Mas Galuh, ada tren di Indonesia itu di slide-nya. Ini data dari BPS ya, data dari BPS. Tingkat pernikahan di Indonesia itu dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Jadi 2018 itu ada pernikahan sekitar 2 juta lebih ya. Nah, kemudian sampai dengan 2024 itu terus mengalami penurunan di hanya 1,4 juta atau menurun lebih dari 25% ya, selama 6 tahun terakhir. Nah, ini jadi fenomena yang cukup menarik. Kenapa begitu ya? Kok pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan? Ya tadi mungkin salah satunya dia adalah terlalu overthinking gitu ya terhadap pernikahan. Jadi wah, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, akan tidak bebas kalau istilah sekarang kan begitu ya. Kalau menikah nanti hilang kebebasan dan sebagainya. Jadi terlalu overthinking. Atau juga tadi ada dari keluarga, tekanan dari keluarga, tekanan dari calon gitu ya, keluarga calon yang memperberat mahar dan sebagainya, atau kondisi ekonomi nah, seperti itu ya, sering menjadi pertimbangan yang menurut saya terlalu overthinking sehingga mengalami penurunan. Nah, nextnya, sebelum kita melanjutkan, nah kita akan coba eh, gali dulu apa yang dimaksud dengan nikah itu, menikah itu. Menikah itu berasal dari kata nakaha yang ibu nikahan, artinya bersatu, ya, bercampur, bersatu, menyatu dengan ikatan yang kuat. Nah, itu nikah. Jadi menikah itu artinya bersatu atau menyatu antara laki-laki dan perempuan yang punya komitmen kuat ya untuk menjalin rumah tangga. Nah, itu artinya menikah. Nah, menikah itu uh, unity to responsibility. Jadi menyatu tapi dengan penuh tanggung jawab. Nah, menikah juga itu disebut sebagai uh, ittihadun ya, ittihadun, ittihadun, penyatuan baina ini di antara dua pribadi tapi fi thariqin syar'i. Nah, menyatunya itu ada dalam jalur yang diatur oleh syariat. Jadi menyatunya tidak hanya menyatu ya, tapi menyatunya diatur oleh syariat, mengikuti syariat, tuntunan syariat. Kalau menyatu sekedar menyatu itu namanya kumpul kebo ya.
Tapi ya Pak, Bapak Ibu, teman-teman jangan kumpul kebo ya. Nanti dimutilasi. Bisa sampai 160 bagian ya, mutilasinya tuh. Bapak Ibu kalau lihat berita tuh ada yang pasangan kumpul kebo, sakit hati, kemudian yang perempuannya dimutilasi ya sampai berapa ratus bagian itu. Nah, itu akibat dari bersatu, bercampur tadi, tapi tidak berdasarkan syariat. Nah, menikah itu bersatunya itu berlandaskan syariat. Nah, sehingga berbeda dengan jamaah. Jamaah juga artinya sama ya, menyatu berkumpul gitu jamaah. Tapi jamaah ini hanya sifatnya fisik, sementara menikah menyatunya juga dengan eh, jasmani rohani ya, keduanya. Nah, sehingga kata para ahli, nikah itu bukan ownership gitu ya. Bukan saya sudah memiliki kamu akibat dari ikatan pernikahan, bukan ownership, tetapi lebih ke partnership gitu ya. Salah apa dua orang ini bersatu untuk menjadi partner dalam menjalani syariat Allah. Nextnya, nah ini ada beberapa poin nanti akan kita bahas ya. Yang pertama, niatkan bahwa nikah itu adalah perintah Allah. Jadi kita menikah karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tren, bukan karena gengsi, bukan karena usia sudah sekian ya, adalah terpaksa menikah gitu daripada diomongin orang gitu ya. Enggak, tapi nikah itu harus dilandasi oleh karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nextnya, nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum. Nikahkanlah orang yang masih membujang di atas. Jadi perintah menikah itu bukan hanya terhadap individunya, tetapi juga terhadap lingkungannya, keluarganya. Jadi kalau keluarga kita, lingkungan kita, kita punya saudara, teman, misalkan gitu ya, yang nganggur gitu, bujang aja terus gitu ya. Nah itu oleh Allah diperintahkan antiku, dorong dia untuk menikah gitu ya. Nah, jadi nikah itu tanggung jawab kita semua ternyata. Menikahkan pemuda-pemudi ini yang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kita tahu dia sudah punya kemampuan, ya, cukuplah untuk menikah, tapi tidak menikah juga. Nah itu kita wajib mendorongnya, karena ankihu itu fi'il amr ya, fi'il amr itu kalimat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalimat perintah itu menunjukkan wajib. Jadi nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu. Al ayam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Jadi jika ada orang yang enggan menikah karena merasa tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, maka kata Allah, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan harta. Jadi urusan ekonomi itu tidak harus dipikirkan, walaupun tentu uh, ikhtiar ada, ya, tapi semuanya akan, ini janji Allah ya, Allah akan menjamin. Tentu tadi harus diiringi oleh ikhtiar dari pasangan tersebut. Tapi secara prinsip keimanan, keyakinan kita, ya, ketika kita menikah, maka Allah yang akan jamin rezeki kita dengan pasangan. Gitu ya. Next. Nah, jadi jika pernikahan kita dimulai dari karena ingin uh, mengikuti aturan Allah, maka Allah akan turunkan kedamaian di hati orang yang menikah. Next ya, nah, kita langsung ke inti dan tujuan menikah, langsung ke bawah. Jadi pertama tadi inputnya, input menikah itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita berbicara prosesnya. Nah kemudian outputnya apa? Gitu. Output dari menikah itu apa? Outcome dari menikah itu apa? Nah output dari menikah itu tujuannya adalah agar sakinah, litas kunu wilayah, ya, agar sakinah.
agar mendapatkan ketenangan. Jadi tujuan dari menikah itu adalah untuk mendapatkan ketenangan, sakinah. Nah, sakinah itu bukan berarti tidak ada ujian, ya, tidak ada cobaan, tidak ada badai. Gitu. Sakinah itu badainya ada, gitu. Badai kan pasti berlalu dalam pernikahan itu, berlalu lalang biasanya. Ya, ada aja gitu ya. Eh, Salah ngomong dikit aja bisa jadi bertengkar gitu dalam pernikahan. Ya. Salah langkah aja bisa jadi bertengkar gitu, dalam pernikahan. Pasti badai itu berlalu lalang dalam pernikahan. Tapi tujuan kita menikah adalah untuk mendapatkan sakinah. Sekarang Mas Gayu silahkan. Boleh tepuk sakinah ya. Tepuk sakinah. Musyawarah untuk sakinah. Nah, nanti di akhir kita akan ada hadiah ya. iPhone 17. Siapa yang paling bagus tepuk sakinahnya. Oke, nah jadi tujuan akhir pernikahan memang betul ya. Sesuai dengan tepuk sakinah itu. Tujuan pernikahan adalah untuk sakinah gitu ya. Untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, tadi peace gitu. Ketenangan, kedamaian. Walaupun tadi secara lahiriahnya tidak mungkin ya, tidak ada badai gitu dalam pernikahan itu. Pasti selalu ada badai. Tapi dalam dirinya, di dalam jiwanya, dia merasa tenang. Walaupun badainya berlalu-lalu, tapi dia merasa tenang. Nah, ini yang harusnya bisa kita wujudkan. Ya. Minimal dalam diri kita dan pasangan kita. Kita wujud. Jadi walaupun banyak tekanan ekonomi, tekanan sosial, ada cobaan ini, cobaan itu, tapi kita yakinkan bersama dengan pasangan bahwa tujuan kita menikah adalah untuk saling ketenangan. Jadi saling menguatkan, saling menenangkan. Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah begitu. Ketika turun ayat yang pertama Iqra itu, Rasulullah ketakutan, pulang ke rumah kemudian berkata kepada istrinya, "Zamiluni, zamiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Kenapa engkau Rasulullah? Terus, ya beliau merasa ketakutan gitu ya karena ya baru pertama kali kan beliau mendapat wahyu. Jadi takut sekali apakah ini betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari setan dan sebagainya. Beliau merasa takut. Kemudian ditenangkan oleh istri beliau, Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang baik, engkau tidak pernah berdusta, engkau orang yang jujur, engkau tidak pernah menyakiti orang lain, engkau selalu baik kepada orang lain, selalu menghormati tetangga, menghormati tamu, dan sebagainya dan sebagainya. Tidak mungkin Allah akan mengabaikan. Ya. Jadi ditenangkan. Itu muncullah sakinah di dalam hati Rasulullah. Jadi kalau pasangan kita malah bikin lebih riweuh, itu mah gak sakinah. Eh, Mah, Pak, aku tuh di kantor ada masalah. Iya, apa sih gitu-gitu. Coba begini-begini. Begini. Wah, jadi bukannya tenang gitu, jadi malah curhat ke istri, curhat ke suami itu jadi lebih pusing gitu ya. Nah, itu bukan inti dari pernikahan kalau gitu. Gak sakinah berarti gitu ya. Nah, jadi harus tenang, ya, harus memperoleh ketenangan. Inti dari pernikahan. Nextnya, per, uh, nah, nah ini ya. Jadi menikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi mencari ketenangan. Tentu yang maksud di sini adalah bahagia ya. Tapi bahagia atau tidak kan ya tadi kalau menganggap pernikahan dengan menikah akan baik-baik saja gitu ya. Setiap hari dapat senyuman dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Menikah itu tidak seperti yang Anda bayangkan ya. Tapi tadi kita bisa menyikapi dengan baik pernikahan itu kalau kita memiliki hati yang damai, sakinah. Jadi walaupun seribut apapun rumah tangga, hati kita damai. Next, itulah. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi wamin ayatihi khalaqakum itu dua aja. Dia ciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri litas kunu wilayah agar kamu memiliki sakinah. Ya.
kedamaian, ketentraman. Nah, bagaimana eh, untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman itu perlu ada mawaddah dan rahmah di dalam pernikahan. Nextnya, nah itu sakinah. Ini pengertian sakinah. Sakana berasal dari sakana, ya sakinah itu. Sakana itu artinya diam, tetap, tenang. Jadi kalau kita sudah berlari atau berjalan kemudian menenang, diam, yaitu sakana. Jadi kalau kita sudah dapat sesuatu yang membuat hati kita lelah, kemudian kita diam, tenang, gitu. Nah itu sakinah, ya. Tidak gelisah. Kemudian kita punya tempat untuk menetap dengan damai. Nah itu sakinah. Jadi dari kata sakana itu ada yang namanya sakan. Sakan itu tempat tinggal atau rumah. Nah, rumah yang menjadi sakan, tempat tinggal itu dalam bahasa Inggris disebutnya home, ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada house, ada home. Kalau house itu rumahnya fisik, belum tentu masuk rumah itu jadi tenang, jadi damai, gitu. Tapi yang dimaksud dengan sakan, yang sakinah itu adalah home, gitu ya. Yang apapun yang terjadi di luar, kita rindu untuk pulang. Karena di rumah kita mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Nah, itu rumah yang sakinah. Maka Rasulullah menyebut rumah beliau kan baiti jannati, rumahku surga. Karena ada berat sekali urusan yang ada di luar, begitu pulang sudah selesai, gitu ya, menjadi tenang kembali. Nah, itu sakan. Kemudian orang yang menghuninya disebut sakin, kediaman atau komplek disebut maskan. Nah, dalam bahasa kalau kita baca Quran kita mengenal sukun, ya. Sukun itu juga artinya dia. Jadi kalau kita setelah membaca kemudian kita berhenti, nah disebutnya kan sukun. Nah, seperti itu. Jadi sakinah itu ketika kita memperoleh apapun, mendapat masalah apapun di luar, maka kita ketika pulang itu kita mendapatkan ketenangan, ketentraman bersama dengan pasangan. Nah, sekali lagi sakinah bukannya tanpa masalah, gitu ya. Jadi sakinah itu tenang walaupun dia berada di tengah badan. Itulah sakinah. Dan inilah yang harus menjadi tujuan kita dalam menikah, ya. Jadi menikah itu bukan, wah saya mau nyesal nikah teh kenapa? Jadi banyak cicilan, jadi harus ngurus anak orang, jadi itu, wah riwah gitu dan sebagainya. Jadi disangkanya menikah teh untuk mendapatkan sesuatu yang apa gitu ya. Ah, saya nyesal gitu ya. Nah, ya menikah akan seperti itu gitu ya. Menikah itu. Jadi selamat menempuh hidup baru tuh, selamat menempuh hidup baru yang lebih susah, lebih rumit, lebih pusing daripada sebelumnya gitu. Nah, tapi itulah menikah. Nah, kalau kita tidak punya tujuan, apa tujuannya untuk menikah? Ya pasti akan pusing ya dengan menikah. Karena dua pikiran, dua kepala, dua kemauan, dua perbedaan itu bersatu dalam satu rumah. Ya, nah, kalau tidak sakinah, tidak menyikapinya dengan ketenangan, tidak tujuannya tidak untuk mendapat ketenangan, maka pernikahan itu akan menjadi sesuatu yang malah menjadi beban berat. Oke, next. Nah, sakinah ditumbuhkan oleh mawaddah. Nah, mawaddah ini berbeda dengan hub, ya. Hub itu cinta, ya, mahabbah, cinta. Mawaddah itu lebih tinggi tingkatannya daripada cinta. Asal katanya dari wadda, kemudian ada nama wud, gitu ya. Wud itu juga kasih sayang. Nah, Allah itu, sifat Allah adalah al-wadud, gitu ya. Allah itu al-wadud. Allah yang maha pengasih, yang sangat lembut cinta kasihnya. Tapi juga cinta kasihnya ini ada tindakan nyatanya yang dirasakan oleh kita. Itulah al-wadud. Nah, mawaddah itu cinta yang aktif gitu ya. Cinta tadi diawali dari hub, ya, dari mahabbah, hub gitu. Ana uhibbu Indomie kan itu ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tuh iklan. Ana uhibbu Indomie. Saya cinta Indomie. Nah, hub itu awal mulanya. Nah, ekspresi dari hub itu, ya, ekspresi dari hub itu, tindakan nyatanya dari cinta itu adalah mawaddah.
Jadi kalau ada orang yang menyebutkan saya cinta kamu, I love you gitu ya, ana uhibbu ilaik, tapi cara ngomongnya tidak enak, cara memperlakukan kita juga tidak membuat kita nyaman, cara ah jadi tidak membuat, gak beda aja gitu ya. Ngomongnya sih iya gitu, I love you, ana uhibbu ilaik, tapi actionnya beda gitu. Nah itu bukan mawadah. Jadi mawadah itu antara saya cinta kamu dengan aksi nyata gitu, itu sama gitu ya. Jadi diungkapkan dalam perhatian, kelembutan, kebaikan, dan sebagainya. Itulah mawadah. Jadi mawadah itu bukan hanya kata-kata, tapi ada dalam kenyataannya, tindakannya. Gitu ya. Cinta yang memberi, bukan hanya dirasakan. Jadi dia, bukti mawadah itu dia memperhatikan, memenuhi kebutuhannya, menjaganya, dan sebagainya. Itu mawadah. Nah, itu harus ditumbuhkan oleh kita. Sehingga nanti akan tercapai sakinah. Jadi jangan hanya ngomong Allah itu saja. Ya. Tapi buktikan dengan mawaddah, kasih perhatian, ya, buktikan dengan uh, perkataan, buktikan dengan perbuatan. Nah, oleh karena itu uh, cinta yang mawaddah adalah cinta yang hadir dari mulai dari cara berbicara, cara peduli, cara melayani, saling meminta maaf dan sebagainya. Nah, itulah mawaddah. Dari mawaddah ini nanti akan lahir kelembutan hati, ya, sehingga pasangan merasa ada yang melindungi, merasa dihargai, dihormati. Nah, itu lahir ketenangan. Nextnya, setelah mawaddah ada rahmah. Nah, rahmah itu asal kata dari rohimah, ya, atau roh. Nah, rohimah ini, rahim ibu itu disebutnya rahim karena dia tempat yang penuh perlindungan. Gitu. Dilindungi dengan kelembutan, tempat tumbuh, tempat dilindungi. Bagaimana seorang ibu itu pasti sangat lembut kasih sayang, perhatian terhadap rahim ketika rahimnya berisi eh, calon bayi. Gitu. Nah, makanya rahim ibulah bentuk asli dari rahmat. Bentuk asli dari kasih sayang itu adalah rahim. Gitu ya. Jadi sejahat-jahatnya ibu itu pasti dia akan sayang terhadap rahim. Apa yang ada dalam rahim. Ini bukan hanya manusia, masuk binatang sekalipun seperti itu. Jadi sangat sayang sekali. Nah, itu bentuk rahim yang sesungguhnya, bentuk rahmah yang sesungguhnya. Nah, jadi mawadah itu kata para ahli atau apalagi hub gitu ya, apalagi cinta, hub, mawadah saja itu bisa eh, memudar gitu ya. Jadi nah itu dikuatkan oleh rahmah. Nah, biasanya nanti ketika pasangan sudah tidak menarik lagi secara pandangan gitu ya, atau sudah tua gitu, lemah, sering sakit-sakitan. Nah, itu nanti akan muncul rahmah. Nah, rahmah itu melampaui mawaddah. Jadi lebih tinggi daripada mawaddah. Nanti kita dengan pasangan itu setelah mawaddah, mungkin di awal pertemuan, pandangan pertama, kan disebutnya cinta pada pandangan pertama. Gitu, dari mata jatuh ke hati. Nah, setelah menikah itu akan berubah. Cinta pada pandangan pertamanya akan hilang setelah menikah. Sudah tahu aslinya masing-masing. Ya, ketika sudah tahu aslinya masing-masing, tumbuhlah mawaddah tadi. Ya, ekspresi diekspresikan, walaupun seapapun gitu kondisi pasangan, tetap kita mengekspresikan rasa cinta. Nah, itu mawaddah. Kemudian nanti setelah itu saling lemah gitu ya, sudah tidak menarik, kulit keriput tadi ya, tidur ngorok, badan sudah tidak berbentuk bagus lagi gitu dan sebagainya. Itu akan muncul rahmah namanya. Ya, tetap sayang gitu ya, sebagai apapun dia, sengorok apapun tidurnya gitu ya, uh, se tidak berbentuk apapun badannya, gitu, tetap cinta. Nah, itu namanya cintanya melebihi mawadah. Namanya rahmah, gitu ya. Namanya rahmah. Jadi rahmah itu sudah tidak bergantung pada hanya perasaan seperti cinta tadi, tapi sudah jauh melebihi itu. Sudah ada, sudah sudah mendarah daging dalam dirinya bahwa ini adalah pasangan hidup saya yang harus selalu mendapatkan
rahmah, ya, sudah berbentuk komitmen, kelembutan yang lebih tinggi daripada mawaddah. Nah, Allah itu sifatnya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang yang luas. Tidak hanya untuk orang muslim, tidak hanya untuk orang mukmin yang yakin ada Allah, tapi juga untuk orang yang tidak mukmin pun Allah tetap memiliki sifat Ar-Rahman, menyayangi mereka, menyayangi seluruh makhluk. Itu Ar-Rahman. Nah, kita meneladani Allah seperti itu. Seapapun pasangan kita, tapi kita harus punya rasa rahmah ini, kasih sayang kepada. Next. Nah, ini proses ya. Jadi proses untuk mendapat apa? Memilih pasangan gitu ya. Tuntunan dari Rasulullah SAW supaya tadi kita menikahnya karena Allah, kemudian tujuan akhirnya tercapai, sakinah, kemudian inti dari pernikahannya tercapai, ada mawaddah dan rahmah. Maka cari pasangannya juga harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita yakin bahwa tuntunan beliau lah yang paling benar, bukan dari ahli-ahli yang sesaat gitu ya, yang mendapatkan inspirasinya bukan dari wahyu. Rasulullah ini kan semuanya dari wahyu Allah. Nah, sehingga in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu semuanya berasal dari tuntunan Allah Subhanahu. Nah, supaya kita selamat dalam pernikahan, tadi bisa mencapai tujuan akhir pernikahan sakinah, maka dalam memilih pasangan sebelum menikah, kita juga wajib mencontoh apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, menikah itu, nextnya, nah, menikah itu ada, biasanya orang mau menikah itu ada 4 kriteria yang dia lihat. Ya. Jadi tunkihul mar'ah li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 hal. Ini tidak hanya untuk wanita tentunya ya. Laki-laki juga sama. Nah, memilih pasangan itu biasanya secara fitrahnya manusia itu tergolong ke dalam 4 kelompok besar. Yang pertama adalah lima lihat karena hartanya, melihat apakah dia sudah mapan ekonominya, gitu, ya. Kamu udah kerja di mana? Itu biasanya pertanyaan standar dari orang tua ya. Ketika kita mau melamar anaknya, emangnya sudah kerja di mana? Sudah punya penghasilan apa? Gitu ya. Lebih jauhnya lagi, kalau yang tekanannya berat, sudah punya disiapkan rumah belum? Atau minimal apartemen? Gitu. Sudah ada kendaraan belum? Kasihan anak saya. Nah, itu lima. Itu fitrah ya, wajar. Kemudian memilih pasangan itu lihasabiha. Hasab itu bukan nasab ya. Nasab itu keturunan biologis. Nasab turunan. Tapi hasab itu lebih ke status sosial gitu, ya. Hasab itu lebih tinggi daripada nasab. Nasab itu keturunan biologis, tapi hasab itu status sosial, kedudukan. Jadi itu juga manusiawi ya. Memilih calon pasangan itu dari keturunan terhormat ya, misalkan turunan sultan gitu, turunan raja gitu, keturunan bangsawan ya, turunan artis gitu, tokoh gitu, turunan pejabat. Nah, itu manusiawi ya, orang memilih pasangan itu ini keluarganya siapa gitu ya, ya keluarganya siapa, keluarga terkaya Indonesia ya kan gitu, Khairul Tanjung atau Haji Isam misalnya gitu ya. Nah, itu dari keluarga apa, keluarga turunan apa. Nah, itu hasab, lebih tinggi dari nasab ya. Kalau nasab kan bapaknya siapa, kalau nasab itu seperti itu, bapaknya siapa. Tapi kalau hasab itu lebih luas lagi, ini keluarganya siapa, prestis biasanya gitu ya, status sosial. Nah, itu manusiawi juga, orang menikah memilih pasangan itu dipilih yang punya status sosial tinggi, pilih-pilih. Atau kalau di kita kan ada patrilinia matrilinia gitu ya. Nah, oke. Kemudian Jamal.
Nah, Jamal itu wajahnya, dari wajahnya, kemudian dari agamanya. Nah, kata Rasulullah, "Fadtar bidatid." Nextnya, nah ini piramidanya seperti ini. Kata hadis, dipilihnya dari mal, hasab, jamal, dan din. Secara pelaksanaan, maka dibalik ya. Piramidanya itu yang menjadi dasar pilihan kita adalah harus din, gitu, agamanya. Agama itu tidak hanya sekedar dia Islam atau bukan ya. Yang dimaksud agama itu adalah uh, value-nya, virtue-nya, gitu ya, value-nya. Jadi kebajikan-kebajikannya, akhlaknya, adabnya, dan sebagainya. Nah, itu din. Kemudian berikutnya Jamal, gitu ya. Jamal itu yang memilih pasangan biasanya kan tertarik dulu. Setelah melihat perilakunya yang baik, karakternya yang baik, biasanya lihat wajahnya cocok tidak, ya. Sama dengan selera nggak gitu ya. Kalau Jamal kan biasanya subjektif banget ya. Menurut saya cantik atau menarik kan untuk orang lain belum tentu juga. Nah, kemudian hasab, mal itu yang terjauh. Jadi pertimbangan ekonomi itu pertimbangan yang jauh sekali gitu ya. Tidak perlu terlalu pusing memikirkan pertimbangan ekonomi dalam memilih pasangan. Next, langsung ke Padpar aja ya. Nah, Padpar, Padpar itu menangkan. Jadi menangkanlah orang yang punya agama. Doparo. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata mansobaro doparo. Siapa yang sabar dia akan menang. Hasil. Nah, menangkan. Capailah, perjuangkanlah orang yang baik agama. Jatidin itu tadi agamanya sudah melekat di dalam dirinya. Nextnya, karena waktunya sudah habis. Next, terus. Nah, ini jadi din itu tidak hanya sekedar status di KTP ya, kamu agamanya apa gitu, Islam atau bukan. Nah, bukan sekedar itu. Kemudian nanti tiba-tiba kalau mau nikah saya dengan saya, kamu ganti deh agamanya gitu ya, masuk Islam. Gitu. Jadi semudah itu gitu ya, karena ingin kebelet, ingin nikah, udahlah kamu pindah agama aja gitu. Bukan itu. Jadi Datudin itu dia harus melekat. Itu memang betul-betul sudah ada value di dalam dirinya, nilai-nilai keagamaan dan sebagainya. Nah, menurut penelitian, religiosity itu, keberagaman itu, itulah yang akan mendukung kualitas pernikahan, gitu ya. Jadi kalau ada badai apapun di dalam kehidupan rumah tangga, kalau ada datidin di dalamnya sudah melekat di nilai-nilai keagamaan, maka dia akan menganggap ya itu bagian dari hidup, ya, bagian dari kehidupan rumah tangga. Jadi biasa-biasa aja, biar lebih resilient, lebih kuat gitu ya, terhadap stres. Gak gampang menyerah, gak gampang marah dan sebagainya. Karena ada. Nextnya, nah, in modern times people choose partner for chemistry. Ya, jadi biasanya suka ada kan kalau anak muda sekarang ditanya, ya saya cari yang chemistry aja, chemistry-nya sama gitu. Padahal yang harus dicari adalah yang karakter. Karena chemistry itu akan memudar, tapi karakter malah akan lebih mendalam, lebih muncul. Nah ini yang disebut dengan din, ya, bukan hanya tadi kamu KTP-nya Islam. Next. Nah, mal ini akan jadi financial stress. Jadi kalau tujuannya hanya harta, kalau semuanya selalu ngomongin harta uang saja dalam pernikahan, maka pernikahan itu biasanya nggak kokoh, gitu ya, nggak kokoh gitu. Jadi ada sedikit saja masalah uang sudah selesai. Itu dalam teorinya ada teori namanya financial stress, gitu ya. Jadi kalau tidak punya landasan agama, jadi ada sedikit masalah uang, ya sudah, ya, gitu. Sudah. Nextnya. Nah, hasab juga sama ya. Jadi kadang-kadang suka menyebabkan power imbalance gitu ya, atau kemudian ada beban ekspektasi gitu karena keluarganya terlalu canggih gitu ya. Kita merasa tertekan tuh, terlalu tinggi, kita merasa tertekan sehingga juga jangan jadi tujuan utama dari pasangan berdasarkan siapa keluarganya. Next. Kecantikan juga sama tuh. Jadi hedonic adaptation itu kata teorinya, semakin lama kita melihat pasangan itu semakin biasa-biasa saja sebetulnya gitu ya, secara teori gitu. Kalau kita hanya melihat bentuk mukanya gitu ya, bukan melihat inner
beauty-nya gitu. Nah, kan biasanya nanti akan tumbuh inner beauty gitu ya, walaupun mukanya sudah seperti apapun, tapi yang dilihat adalah inner beauty-nya. Tapi kalau yang dilihat hanya wajahnya, outer beauty, ya itu akan lama-lama akan hilang. Malah perselingkuhan dan sebagainya itu terjadi karena memperbandingkan dari sisi luarnya begitu, gitu ya. Pasangan yang di rumah biasanya pakai daster, minyak angin, bau dan sebagainya gitu. Begitu keluar kan melihat yang mencrang-mencrang. Nah, itu karena Jamal itu tuh makanya tidak tidak bisa, tidak boleh ya Jamal itu menjadi landasan dari kita menikah. Harus deal. Selesai ya terakhir. Nah, taribat tiada kata Rasulullah. Kalau kita mengabaikannya, maka tangan kita itu seperti yang berdebu, artinya hampa. Gitu ya. Jadi kalau kita menikah bukan karena Allah, bukan karena melihat tadi agama, ilmu, karakter, nilai, gitu ya, akhlak, adat, dan sebagainya dari pasangan kita, maka taribat tiada kata Rasulullah. Suatu saat, tunggu saja, pasti kamu akan merasa hampa. Jadi pernikahannya akan hampa. Ada sesuatu yang hilang, gitu ya. Nah, maka nikahlah dengan yang punya nilai-nilai agama. Kalau tidak, taribat ya, kamu akan rugi besar. Kalau tidak, maka tidak ada yang tersisa dari dirimu dalam urusan hidup. Selesai ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya, ada guna manfaat yang bisa didapat di kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih. Aku lupa oleh ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Hasbi yang telah menyampaikan materi pada petang hari ini. Sedikit mereview tadi apa yang disampaikan Ustadz Hasbi. Eh, yang pertama kali kita ternyata mengetahui ya bahwa ternyata Hasbi dengan Teh Fury itu cinta lokasi. Saat itu Ustadz Hasbi bertemu dengan Teh Fury di masjid waktu itu. Kemudian dari cerita beliau tadi, ternyata kita mendapatkan suatu value bahwa pernikahan yang berbeda usia itu bukanlah masalah. Dan tadi juga eh, kebanyakan dari kita terkadang ketika kita ingin menikahi dengan seseorang terkenal dengan mahar dan tadi Ustadz Hasbi ternyata mempunyai suatu tips dan trik yaitu dengan mencicil mahar, dengan membeli sedikit demi sedikit. Kemudian tadi juga disampaikan juga bahwa menikah itu merupakan suatu persatuan dari laki-laki dan juga perempuan yang mempunyai komitmen yang sangat kuat dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi pernikahan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian tadi juga Ustadz Hasbi menyampaikan bahwa dari tujuan menikah itu merupakan bukan mencari happiness, karena dalam pernikahan itu kita tidak akan hanya merasakan kesenangan, tidak hanya akan merasakan kebahagiaan, tetapi yang kita cari yaitu adalah mendapatkan sakinah atau ketenangan itu tadi. Melalui sakinah kita akan melalui melalui bagaimana kita menciptakan mawaddah, yaitu rasa cinta, mencintai dengan tulus, memberikan sesuatu kepada kepada pasangan kita, kemudian memperhatikan dan juga menjaga pasangan kita sendiri. Kemudian puncaknya yaitu adalah rahmah, yaitu sebuah tempat tumbuh dan juga tempat yang penuh perlindungan sampai akhirnya eh, ke liang lahat nanti seperti itu. Kemudian tadi juga Ustadz Hasbi juga menyampaikan berkaitan dengan proses memilih pasangan. Tadi ada 4 ya berdasarkan hadis yang beliau sampaikan tadi, 4 kriteria itu ternyata yang paling pondasinya itu kita harus mencari dari agamanya terlebih dahulu. Itu menjadi pondasi ketika kita mencari sebuah pasangan. Kemudian dilanjutkan dengan fisik, lalu keturunan atau kedudukan, kemudian dengan hartanya. Seperti itu ya Ustaz Hasbi. Kemudian tadi saya sedikit tersilap Ustaz Hasbi. Tadi saya eh, belum sempat menyampaikan kurikulum vitae dari Ustaz Hasbi. Seperti itu. Jadi kita balik dulu Ustaz Hasbi. Kita Tidak, bacakan ya, secara tidak usah lah, mungkin langsung diskusi saja ya. langsung saja.
Oh, baik. Ya, kalau ada yang mau bertanya ya. Oke, Kalau baik. tidak ya alhamdulillah cepat Baik. selesai. Baiklah, buat teman-teman semuanya yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin berdiskusi, bisa raise hand atau mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat dengan format menyampaikan nama terlebih dahulu, kemudian kalau bisa institusi juga disampaikan. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz Hasbi, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin perkenalkan, Ana Siti Nurul Fatimah. Izin bertanya, Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara menilai seseorang benar-benar siap menikah, bukan hanya sekedar ingin menikah? Kemudian yang kedua, apa tanda-tanda bahwa niat seseorang untuk menikah sudah benar-benar karena Allah, bukan hanya karena nafsu, tekanan sosial, atau rasa kesepian? Nah, itu pertanyaan dari Siti Nurul Latifah. Mungkin dari Ustadz Hasbi bisa langsung menjawab. Ya, baik. Jadi bagaimana cara menilai seseorang sudah benar-benar siap? Sebetulnya tidak ada yang bisa menyebutkan bahwa saya sudah benar-benar siap menikah. Itu tidak ada ya. Karena eh, menikah itu bukan siap tidak siap. Menikah itu bukan siap tidak siap. Beberapa kondisi ya tentu kita menyebut seperti itu ya. Dan siap secara ekonomi, siap secara sudah siap untuk melepas tadi kebebasan, misalkan gitu ya, siap untuk itu, siap untuk membangun rumah tangga sesuai dengan nilai syariat. Ya itu eh, kesiapan-kesiapan seperti itu biasanya terlalu ideal, ideal. Tapi kenyataannya memang tidak bisa seperti itu, tidak bisa siap atau tidak siap gitu ya menikah itu. Jadi kita juga tidak bisa mengetahui bagaimana seseorang itu sudah siap atau tidak siap. Nah, tapi memang ada hal yang usaha yang dilakukan menikah tadi itu pertama eh, membetulkan niat. Orang yang mau menikah ya harus membetulkan niat untuk apa saya menikah itu. Tapi kalau pasangan kan tadi orang yang akan kita ajak menikah kan tentu tidak bisa mengetahui niat kita menikah apa. Dan itu mah sesuatu yang abstrak ya, hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga tidak bisa bertanya niat kamu nikahin saya apa. Nah jawaban antara mulut dengan hati bisa saja berbeda. Ya, niat saya nikah kamu karena saya ingin membangun rumah tangga yang ini, membangun generasi Qurani, membangun ya bisa saja ngomong seperti itu. Tapi uh, uh, apa yang dalam hatinya juga kita tidak tahu gitu ya. Nah, tapi tadi secara fisik, secara pandangan kasat mata kita bisa melihat orang yang akan kita jadikan pasangan itu tadi punya karakter gitu ya, dinnya tadi ya, punya agama yang baik, misalkan terlihat oleh kita cara dia memperlakukan orang tua, cara dia memperlakukan istri, cara dia berkata, cara dia sholat, misalkan gitu ya, cara dia menjalankan ritual-ritual lah gitu ya, menjalankan ritual-ritual agama, cara dia punya karakter, cara dia ini dan sebagainya, itu kan terlihat. Nah, yang seperti itu bisa kita pilih. Mungkin tadi kalau ditanya kamu siap tidak, nah, bisa saja tidak. Ini juga kisah saya ya. Saya itu bertemu dengan Ibu Puri, kemudian saya diajak nikah. Gitu. Baru bertemu berapa bulan juga gitu ya di pengajian lagi bertemunya juga itu di masjid gitu yang ketemunya seminggu sekali pengajian. Kemudian saya diajak menikah, mau nggak nikah? Gitu. Nah itu saya siap atau tidak siap? Nah, susah juga apakah saya siap atau tidak siap gitu dalam menikah. Nah, tapi ya eh, tadi menikah itu bukan siap atau tidak siap. Karena menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah itu mungkin yang harus ditanamkan dalam diri. Kalau siap ya, akan banyak pertimbangan. Nah, Rasulullah pun sama. Rasulullah itu ketika usia di sekitar 21, 24 gitu ya. Nah, 25 beliau itu kan bekerja di Siti Khadijah.
Jadi Siti Khadijah itu punya perusahaan. Siti Khadijah radhiyallahu anha itu Sayyidah Khadijah itu punya perusahaan. Nah, Rasulullah itu bekerja di situ, ya, bekerja. Rasulullah bekerja di situ, berdagang, em, bisnis ya. Berarti kalau dalam bahasa kita sekarang kan bisnis. Jadi Sayyidah Khadijah itu punya korporasi, Rasulullah bekerja jadi manajer lah gitu, menjalankan bisnisnya. Nah, Khadijah melihat Rasulullah ini punya karakter yang baik, selalu jujur gitu ya, menanamkan nilai-nilai kebaikan, tidak pernah berbohong, karakternya baik, kinerjanya juga baik. Nah, akhirnya Siti Khadijah kemudian mengutus seseorang mengajak menikah Rasulullah. Jadi yang dilakukan oleh Ibu Puri ini juga sudah dicontohkan dulu oleh Siti Khadijah. Jadi Khadijah ini melihat Rasulullah yang seperti itu, tertarik gitu ya. Wah, ini bagus nih virtue-nya tadi gitu ya, kebajikan-kebajikannya, value-nya, din-nya. Sehingga Siti Khadijah kemudian apa, ayo coba tanyakan, mau nggak nikah dengan saya gitu. Dan kata Rasulullah, beri saya waktu, saya mau konsultasi dulu kepada Abu Thalib ya waktu itu. Akhirnya diizinkan oleh Abu Thalib dan kemudian Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Jadi yang mengajak menikah itu bukan Rasulullah kepada Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah yang mengajak nikah Rasulullah. Sama dengan Ibu Puri mengajak saya nikah. Ya, jadi itu mengikuti sunnah Siti Khadijah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tadi melihat pasangan kita atau yang kita keceng gitu ya, ya teh sudah siap atau belum? Gak pernah nembak-nembak juga gitu ya, langsung aja tembak gitu ya. Karena kalau nunggu dia siap nembak kita, mungkin gak akan pernah ketemu kita. Keburu berpisah lagi dengan kita. Keburu dianya kerja, keburu dia sekolah di mana, keburu dia ini. Tembak aja langsung gitu ya. Karena tadi siap tidak siap juga kita tidak bisa menetapkan. Nah, tapi kalau secara pribadi, secara diri pribadi ya tentu kita harus mempersiapkan diri untuk menikah. Mempersiapkan diri untuk menikah itu tadi meluruskan niat kita menikah. Kemudian membaca buku atau mengikuti kajian-kajian seperti apa menikah itu. Nanti saya ketika menikah akan bagaimana, bagaimana cara memperlakukan pasangan, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mendidik anak dan sebagainya. Kita siapkan diri kita, gitu ya. Terus tadi keduanya juga sama ya, itu juga misteri ya. Hanya hanya Allah yang tahu niat dia menikah apa ya. Kita juga tidak bisa tahu itu. Tapi tadi eh, mudah-mudahan dengan niat kita yang baik juga kita dipasangkan dengan pasangan yang baik ya, dengan kesiapan kita yang baik, dengan jalan kita yang baik. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan pasangan yang baik karena tadi melihat niat sebagainya apakah tulus atau tidak tulus kan kita juga tidak bisa mengetahuinya. Baik, Baik, dari Siti Nurul ya Latifah jika mudah-mudahan menjawab ya walaupun ya kesana kemari. benar Ustadz. Jika ingin Siti Latifah jika ingin memberikan feedback nanti bisa disampaikan di kolom komentar ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Satria Wibisono. Eh, ini bertanya berkenaan dengan PDKT Ustadz. Bagaimana cara menemukan pasangan yang sesuai dengan 4 kriteria tadi Ustadz? Sedangkan dalam Islam sendiri kita itu tidak bisa tidak boleh pacaran seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menemukan pasangan yang sesuai dengan 4 kriteria tadi seperti itu? Mungkin ini lebih ke PDKT ya Ustadz dari pasangannya seperti itu. Monggo Ustadz Hasbi Ya, bisa dijawab. baik. Saya tidak menyampaikan Arabnya ya, tapi ini sebetulnya intisari dari apa yang saya baca dari Al-Quran hadis gitu ya, dari sirah gitu ya, supaya bisa langsung dipahami saja. Jadi pertama untuk menemukan pasangan itu ajaran tuntunan dari Rasulullah itu adalah mencari dari temannya, teman terdekat. Makanya ketika Siti Khadijah tadi ingin menikahi Rasulullah, melamar Rasulullah, itu mengutus temannya untuk menemani beliau berbisnis, ya, menemani berbisnis. Jadi salah satu teman Siti Khadijah, teman dekatnya, Besti gitu ya, kalau di kita ya, Besti gitu, soulmate, si Besti. Nah, Besti kita itu disuruh untuk menemani Rasulullah. Bestinya Siti Khadijah itu disuruh untuk menemani Rasulullah. Nah, Besti ini kan ada nanti akan ada timbal balik tuh, ya. Besti ini akan melihat karakternya Rasulullah,
Jadi bukan Siti Khadijah langsung tuh. Karena di perjalanan bestinya ini akan melihat karakter sesungguhnya dari Rasulullah, ya. Dia melihat, oh, Rasulullah itu tidak pernah berbohong, tidak ini, rajin apa, tadi menghormati orang lain, punya sikap yang baik, attitude yang baik, ya, behavior yang baik gitu. Terus seperti itu. Nah, itu bestinya yang menilai. Nah, tentu Rasulullah juga setelah itu bertanya kepada bestinya Siti Khadijah, bagaimana Siti Khadijah itu sesungguhnya. Nah, besti ini yang menceritakan, gitu ya. Siti Khadijah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu jadi salah satu trik, ya, untuk yang dicontohkan oleh kehidupan sirah Rasulullah dengan Siti Khadijah seperti itu, ya. Uh, jadi dari teman dekat. Kemudian bolehkah kita melihat pasangan kita? Dalam Islam diperbolehkan melihat pasangan. Jadi kalau kita tidak bertemu, misalkan uh, ya, berjauhan, gitu ya, itu boleh. Di dalam Islam itu diperbolehkan untuk untuk melihat pasangan kita, karena tetap saja walaupun secara virtu tadi, gitu ya, secara karakter dan sebagainya kita sudah mengetahuinya baik, tapi kita juga diperbolehkan untuk melihatnya supaya ada rasa ketertarikan dengan pasangan itu. Eh, ya kurang lebih seperti itulah. Kalau tadi kan pacaran, ya tidak ini, ya tadi mengutus temannya, ya. Kalau di kita istilah ta'aruf, tapi ta'aruf di kita kan sama dengan pacaran saja, ya. Ingin mengenal, kenalnya terlalu dalam. Sudah yang paling bagus adalah dari orang-orang sekitar. Melihat, mendengar langsung dari orang. Biasanya itu jujur. Nextnya, Baik, terima kasih Ustadz Hasbi. Tadi ya, untuk Satria Wibisono, untuk jawaban dari Ustadz Hasbi, jika ingin memberikan feedback, bisa disampaikan di kolom komentar. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Rani. Ini mirip-mirip Ustadz dari Mbak Setia, berkaitan dengan perempuan yang tidak menikah gitu, karena yang tidak mau menikah karena perempuan ini takut salah memilih pasangan seperti itu. Dan ini nyambung juga dari pertanyaan Mbak Setia yang berkaitan bagaimana cara menangani rasa tidak mau menikah ini gitu. Karena katanya kata Mbak Setia itu rata-rata hal ini itu dialami oleh perempuan zaman now seperti itu Ustadz. Mungkin bisa disampaikan Ustadz tanggapannya. ya, kalau menghilangkan rasa tidak mau menikah tuh harus sering-sering ikutin kajian seperti ini. Mendengar cerita-cerita yang positif gitu dari pasangan-pasangan. Jangan terlalu banyak nonton TV. Ini seperti yang di atas juga, ya. Setiap hari, 2 hari sekali satu perempuan terbunuh. Wah, itu mah kalau sering baca berita itu mutilasi, gitu ya, dibunuh. Wah, itu mah sudahlah, sudah mau menikah, itu mah sudah pasti, gitu ya. Takut dimutilasi sama nanti suaminya. Nah, jadi jangan terlalu banyak mendengar yang seperti itu, mengikuti berita seperti itu, ya. Nah, seringlah mengikuti yang seperti ini, ya, cerita-cerita positif. Nah, bagaimana mudahnya menikah, kemudian setelah menikah, tentu siroh-siroh, ya, siroh-siroh nabawiyah tadi dibaca, gitu ya, cerita-cerita sahabat atau cerita-cerita tokoh yang uh, dengan pasangannya itu saling bersinergi tadi, ya, jadi partner dan sebagainya, itu yang akan nanti uh, apa, membuat kita semangat, gitu ya, apa, menghilangkan stigma-stigma buruk lah, gitu ya, dari uh, atau pikiran-pikiran kita, karena pasti banyak muncul pikiran-pikiran seperti itu karena kita mendengar berita. Jadi membaca berita atau mendengar berita, sering nge-scroll media sosial, TikTok dan sebagainya, isinya pembunuhan aja setiap hari, gitu ya. Nah, mutilasi dan sebagainya itu kurangilah yang seperti itu. Jadi abaikan saja karena tidak semuanya ada kejadian seperti itu, begitu ya. Itu mungkin yang eh, kalau menurut saya sih di zaman now, ya, itu yang mempengaruhi kita untuk tidak mau menikah itu begitu. Termasuk tadi, ya, sila ekonomi dan sebagainya. Sampai di Jepang itu kan dikasih insentif, ya. Yang menikah dikasih insentif, nanti pas hamil kasih insentif, pas punya anak kasih insentif, itu saking takutnya negara nanti habis. Kata Elon Musk kan Jepang itu nanti beberapa puluh tahun ke depan tuh akan habis tuh, gitu ya. Orang Jepang itu hanya pemerintahnya kasih insentif. Tadi overthinking, ya. Takut keadaan ekonomi, takut kebebasan
tidak ada dan sebagainya, takut ada tanggung jawab yang berlebih kan biasanya begitu ya, yang orang itu takut ada tanggung jawab lebih, takut tidak bisa ini. Ya, kalau kalau takut ya semua tidak ada yang bisa menikah, tidak ada yang siap. Jadi hilangkan rasa takut itu, sering ngikutin kajian ini yang ada banyak hal-hal positif yang di-sharing. Saya kita jadi terbuka bahwa oh ada kelompok besar gitu ya rumah tangga itu yang justru menyenangkan. Gitu ya. Oke, ada lagi? Baik, ini ada Raisen tuh ada satu yang lagi Raisen itu. ya. Terakhir ya Ustadz, dari Kita Syafira dan Ausa. Raisen. Yang Silahkan. Raisen tuh Safira tuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin bertanya, eh, bagaimana saya meminta pendapat bagaimana em, jika ada lelaki yang datang ke orang tua kita, mungkin untuk berniat mm, mendekati kita ataupun seperti melamar, tetapi eh, kitanya itu merasa belum siap untuk ke tahap yang lebih serius. Tapi pas kita cari tahu nih latar belakang lelakinya dari segi agama, pendidikan dan lain-lain, ternyata dia adalah orang yang baik gitu. Tapi jujur dari kitanya tuh belum merasa ready untuk tahap ke jenjang yang serius gitu. Jadi gimana ya Ustadz secara menyikapinya gitu. Terima kasih. Baik. Ya tentu kan menikah itu tadi kitanya sendiri itu harus punya visi misi. Jadi kalau menurut saya menikah juga tidak. Jadi menikah dini, yang dimaksud menikah dini itu, pernikahan dini itu bukan pernikahan yang terburu-buru ya, beda gitu. Pernikahan dini yang menyegerakan menikah dengan pernikahan dini yang terburu-buru menikah. Jadi kitanya dulu, Safiranya harus siap dulu. Kira Ausa atau siapa tuh yang ini, ya harus siap dulu mau apa menikahnya gitu ya, ditanamkan ke dalam diri kita tadi, mengikuti sekolah-sekolah pranikah, baca-baca buku, mempersiapkan keimanan kita gitu ya, meluruskan niat. Apa sih tujuan kita menikah itu? Gak usah terburu-buru. Walaupun ada hadis yang menyebutkan apabila ada laki-laki yang baik akhlaknya datang ke rumahmu atau melamar anakmu, gitu ya, itu harus diterima. Karena kalau tidak tunggu kehancuran. Ya, ya artinya bukan diterima seperti itu juga gitu. Jadi dia datang sore hari, nanti malam hari sudah harus dijadikan gitu, nggak gitu juga gitu ya, nggak seperti itu. Jadi nggak bisa diburu-buru begitu gitu. Jadi ada deadline-nya gitu ya, ada deadline-nya, bikin gancat gitu. Pada saya sudah datang nih tanggal sekian, pokoknya saya minta jawaban tanggal sekian, agak bisa gitu. Eh, tapi ya itu istilah umumnya adalah kalau ada laki-laki yang baik akhlaknya, gitu ya, tadi baik dinnya, agamanya, value-nya, karakternya baik, ya, attitude-nya baik, gitu. Nah itu memang itulah laki-laki yang ideal. Itu kata Rasulullah tadi, haribat tiadaka. Kalau kamu menolaknya, kamu akan nyesel, gitu ya. Tapi tidak seperti tadi kita menyebut datang hari ini besok harus sudah jalan, nggak seperti itu ya. Menikah itu bukan cepet-cepetan juga sebetulnya, walaupun saya tadi sebutkan di awal saya menikah usia 21 tahun, tapi saya tidak sedang berkompetisi dengan yang lain cepet-cepetan menikah, enggak juga. Nah kita juga sama, jadi saya ketika melamar Ibu Puri itu takes time juga, jadi oleh orang tua kami itu disuruh berpikir. Jadi saya itu dalam tanda kutip ditolak sih tidak ya, ditolak sih tidak gitu. Jadi tolong pikirkan lagi. Artinya orang tua menyuruh kita, kamu niat nikah itu apa sih gitu. Ya, walaupun tahu saya ngajar ngaji gitu ya, saya marbot masjid, malah saya jadi imam, saya adan dan sebagainya. Uh, ya mungkin mereka juga melihat
kalau dilihat dari sisi baik, saya orang baik lah katakanlah begitu ya, bukan pembunuh, gitu, bukan preman gitu ya, bukan halo gitu ya. Saya lihat orang baik. Tapi ketika saya datang melamar Ibu Puri, itu tidak langsung, oke kalau gitu kita minggu depan menikah, bulan depan menikah. Enggak. Saya disuruh, kita berdua ini disuruh mikir dulu. Tolong mikir gitu ya. Perbaiki. Apa niat kita menikah? Tujuannya apa? Tadi persiapkan secara pribadi, tulus untuk menikah gitu ya. Pelajari ilmunya, tahapan-tahapan ini. Nanti kalau punya anak seperti apa, bagaimana kewajiban saya ketika sudah menjadi suami, ketika sudah menjadi istri, next time gitu. Jadi apa, perlu waktu, ada waktu gitu. Nah, jadi tadi saya kira juga ketika ada yang gitu, ya oke sih gitu ya, orang itu oke. Ya, tapi kan kita perlu waktu, berdua sama-sama perlu waktu. Dia perlu waktu untuk mempersiapkan diri. Tadi mempersiapkan itu bukan siap tidak siap ya, tapi mempersiapkan diri, memenuhi diri kita dengan segala instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk mencapai pernikahan yang baik, yang sakinah tadi tujuan akhirnya. Kita juga perlu mempersiapkan itu. Ya, seperti itulah prosesnya ya. Jadi begitu ya. Jadi oke saja sih kalau ada yang ya, tapi ayolah kita sama-sama berdua saling eh, mempersiapkan diri dulu tadi supaya siap gitu ya, supaya apa? Supaya kita tahu, oh iya, saya menikah dengan dia seperti ini, saya punya gambaran, kita akan begini, 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 saya juga sudah mempersiapkan diri untuk begini, begini, dia juga mempersiapkan diri, saling mengenal juga lebih dalam, misalkan ya, eh, ini karakter masing-masing, tadi tentu dengan cara yang sesuai syariat. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak bukan menolak, bukan tidak mau juga, tapi kita tadi perlu waktu untuk mempersiapkan segalanya, khususnya ya bagi diri kita. Baik, terima Mudah-mudahan kasih. terjawab ya, tapi Ya. Dari Syafira, Terima apakah kasih ada? banyak, Ustadz. Siap. Baik, terima kasih Ustadz Hasbi atas tanggapannya. Kemudian karena ini sudah menunjukkan waktu 6.19, kita sudah sampai ke penghujung acara. Sebelumnya saya ingin memberikan sesuatu kepada Ustadz Hasbi. Ini adalah sertifikat penghargaan dari kami PPI USM kepada Ustadz Hasbi. Semoga ini bisa menjadi kenang-kenangan juga Ustadz Hasbi, dan sebetulnya kita juga ada bingkisan yang saat ini masih OTW ya Ustadz Hasbi. Insya Allah semoga pekan ini bisa sampai di rumahnya Ustadz Hasbi seperti itu. Jangan repotin Kemudian ya, Terus ya. Jangan nggak apa-apa repot. Teh Fury. Kita yang mau repotkan Teh Fury. terima kasih. Enggak. Baik, selanjutnya kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Kita ambil sebagai dokumentasi. Bagi teman-teman bisa open kamera untuk kita ambil dokumentasinya. Silakan teman-teman yang lain. Kangennya lihat teman-teman. Acaranya Mbak Rani udah selesai. Baik, sepertinya yang lain sedang ada kegiatan yang lain ya. Belum bisa on cam. Baik, kita mulai. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2. Bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, Ustadz Hasbi, terima kasih atas waktunya pada petang hari ini yang telah memberikan wawasan yang sangat luar biasa buat kita semua. Semoga kita semua yang belum menikah segera diberikan kemudahan dan keberanian Amin, juga ya untuk Allah. menikah, Amin. termasuk saya juga. Doain. Dan juga terima kasih kepada semua peserta. Oh ya, jangan lupa tadi ya presensi untuk mendapatkan sertifikat. Oke, karena kita sudah menunjukkan pukul 6.21, saya sebagai moderator dan juga MC pada petang hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dari saya pribadi dan juga teman-teman PPI ada salah kata dan juga salah dalam perbuatan.
Saya dari USM, BP USM, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Hasbi, Nuhun Teh yuk. Terima Yuli. kasih. Panggil nuhun Assalamualaikum. Pira, Terima Setia, kasih. Mbak Rika, Mbak Izin Ana, pamit ya. Rani, Ya. Mbak Vika. Nuhun, nuhun, nuhun. Assalamualaikum.